Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini maka abadan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena nikmatnya lah kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini. Dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat wal afiat. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, jika lautan di dunia ini jadikan tinta, pepohonan-pepohonan jadikan pena, manusia, jin, dan malaikat sebagai penulisnya, tentu saja itu semua tidak akan cukup dan tidak akan mampu untuk menulis seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian selaku hamba-hambanya. Bayangkan saudara-saudara, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah sepatutnya kita selaku hamba-hambanya untuk terus selalu bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara terus selalu mengingatnya. Salah satu ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Abdul Ghafur Maslul mengajarkan kepada murid-muridnya cara yang paling simpel, cara yang paling mudah untuk terus selalu mengingatnya, yaitu dengan cara zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Kita diajarkan oleh beliau tentang bagaimana caranya untuk terus selalu mengingat kepadanya dengan cara zikrullah. Ada zikir yang bisa diucap dan zikir yang terus senantiasa kita ingat di dalam hati kita. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam. Salawat diiring dengan salam, salawat dicurahkan dengan salam, salawat dibungkuskan dengan salam. Marilah kita curahkan kepada junjungan alam. Dialah sang proklamator yang tak pernah berbohong, sang raja yang tak pernah memakai mahkota, sang pria yang tak pernah mengejar harta, tahta, wanita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini. Dari zaman alkohol sampai zaman teh botol, dari zaman onta sampai zaman Toyota, dari zaman jalan kaki sampai motor Kawasaki, dari zaman mengirim surat pakai burung merpati sampai mengirim surat pakai kartu simpati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah yang menarik yang bisa kita ambil pembelajarannya, yaitu dari salah satu ulama besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ketika itu saat beliau masih muda, beliau sedang mengembala unta. Lalu di tengah perjalanan unta itu menoleh kepada Syekh Abdul Qadir dan mengatakan, bukan begini tujuan hidupmu dilarikan ke dunia. Lalu Syekh Abdul Qadir pun langsung kembali ke rumahnya dan menemui ibunya dan berkata, wahai ibu, tolong izinkan aku untuk menuntut ilmu ke kota Baghdad. Mendengar pernyataan Syekh Abdul Qadir, ibunya pun langsung setuju. Setelah itu, ibunya mulai menyiapkan perbekalan untuk Syekh Abdul Qadir dan berpesan kepada Syekh Abdul Qadir juga. Wahai Abdul Qadir, ibu telah menjahit uang sejumlah 40 dinar yang dijahit persis di bawah ketiakmu. Dan ibu juga berpesan, janganlah engkau berdusta kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Lalu, setelah mendengar amanat dari ibunya itu, Syekh Abdul Qadir pun langsung berangkat bersama dengan para pengembala-pengembala lainnya. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan yang bernama Hamdan namanya, Syekh Abdul Qadir pun dihadang oleh 40 perampok berkuda bersama dengan pengembala-pengembala lainnya. Perampok-perampok itu merampas habis barang bawaan yang dibawa oleh pengembala-pengembala itu. Lalu ada salah seorang perampok yang menghampiri Tuan Syekh Abdul Qadir dan bertanya, apa barang berharga yang kamu bawa? Lalu dijawab dengan tenang oleh Syekh Abdul Qadir, aku membawa uang sejumlah 40 dinar yang dijahit persis di bawah ketiakku. Mendengar pernyataan itu, perampok itu pun langsung melaporkan kepada atasannya. Saat itu juga atasannya langsung menyuruh perampok tadi untuk mengecek apakah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir adalah benar. Lalu setelah dicek, benar saja keluar uang sejumlah 40 dinar dari ketiaknya Syekh Abdul Qadir yang dijahit tadi. Melihat peristiwa ini, perampok tadi pun langsung terheran-heran dan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, apa maksud kamu mengatakan yang sebenarnya? Lalu
Dijawab dengan tenang oleh Syekh Abdul Qadir. Aku telah diamanahkan oleh ibuku untuk tidak berdusta kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar pernyataan yang singkat, padat, dan jelas ini, perampok tadi pun langsung merasa tersentuh hatinya. Dia merasa semasa hidup di dunia ini, dia terus-menerus melanggar perintah dari Tuhannya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir saja tidak berani untuk melawan atau mengkhianati perintah dari ibunya. Lalu setelah itu, perampok itu pun langsung bersujud kepada Syekh Qadir dan minta maaf atas kejadiannya yang telah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu diikuti oleh para pengikut-pengikutnya tadi, dan akhirnya mereka semua pun meminta maaf dan bertobat kepada Syekh Abdul Qadir. Setelah kejadian ini, Syekh Abdul Qadir pun bersama dengan para pengembala-pengembala lainnya melanjutkan kembali perjalanan dan sampai ke kota Baghdad dengan selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan juga ke-40 perampok tadi pun menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir yang usianya masih sangat muda. Nah, dari peristiwa ini, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasannya janganlah sesekali kita mengkhianati amanat yang telah diberikan oleh orang lain, terutama itu orang tua ataupun guru. Mengapa? Karena kita tidak tahu ke depannya kita akan seperti apa. Siapa tahu apa yang telah diamanahkan oleh orang tua, apa yang telah diamanahkan oleh guru, itu menjadi kunci kesuksesan dan keselamatan kita menuju dunia maupun akhirat. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Semoga kita semua terdapat dalam golongan-golongan yang orang-orang yang terus selalu mengikuti amanat perintah-perintah dari orang-orang yang sangat mulia. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin itu saja pesan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Syukron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.